Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan Camar Hainda di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat pagi Camar, bagaimana kondisi di gerbang tol Cikampek Utama pagi hari ini? Ya, selamat pagi Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Untuk situasi pada pagi hari ini di gerbang tol Cikampek Utama, tadi kami memantau dari gerbang tol Cikampek sekitar 2 km dari titik saya melaporkan di kilometer 70. Ini sudah terjadi kemacetan hingga dengan 2 km. Adapun situasi ini memang masih sama seperti pada malam hari tadi. Rekan Salam Rahmat ini juga sempat menyampaikan bahwa lebih dari 47.000 kendaraan sudah melintas menuju ke arah Jakarta. Namun saat ini Yasmin dan juga pemirsa, sistem rekayasa lalu lintas masih terus diberlakukan dan ini cukup efektif untuk bisa mengurai kemacetan. Dapat kami gambarkan untuk kemacetan ini terjadi di titik pintu masuk gerbang tol Cikampek 2 km di sebelum saya melaporkan, dan memang untuk kemacetan tersebut hanya berakhir ataupun juga hanya sampai di titik saya melaporkan saat ini. Sementara dari titik kilometer 70 sampai dengan kilometer 37, berdasarkan informasi yang kami dapat dari rekan Apri dan Rida, ini masih terpantau ramai lancar. Adapun rekayasa lalu lintas kontraflow 2 lajur ini terus diberlakukan, dan diskresi dari pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa kemarin sistem one way dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 70, kemudian dilanjutkan dengan sistem kontraflow dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 37. Ini juga cukup ampuh untuk bisa mengurai kepadatan. Dan diprediksi lonjakan yang terjadi di satu hari pasca puncak arus balik, yakni hari ini, akan terjadi dari siang menuju ke malam hari, karena masih ada sekitar 30% lagi masyarakat ataupun juga para pemudik yang belum pulang ke Jakarta. Dan untuk pengalihan arus gerbang tol Cikampek Utama serta gerbang tol Kalitama atau Kaliurip Utama ini juga dialihkan ke tol Japek 2 Selatan sebagai jalur alternatif dari pukul 8 malam tadi karena adanya ketersendatan di kilometer 66. Dan saat ini Yasmin dan juga Cikal, yang Anda saksikan di layar kaca adalah gardu tol yang dipersiapkan untuk bisa mengakomodir para pemudik sehingga tidak terjadi ketersendatan di satu titik saja. Ada sebanyak 19 gardu tol total keseluruhan yang sudah diaktifkan sejak arus balik di hari pertama sampai dengan saat ini. Sementara untuk di arah sebaliknya dari Jakarta menuju ke Trans Jawa terdapat 11 gardu tol. Total lebih dari 380.000 kendaraan sudah melintas melalui gerbang tol Cikampek Utama menuju ke arah Jakarta dari 1,1 juta pemudik yang pulang ke Jabodetabek melalui 4 gerbang tol utama. Sementara untuk sistem kontraflow 2 lajur dan juga 1 lajur ini juga akan diberlakukan di pukul 9 pagi sampai dengan waktu yang belum ditentukan biasanya. Namun sampai dengan saat ini kami melihat kontraflow ini dilakukan dari malam hari tadi sampai dengan saat ini karena melihat situasi dan kondisi yang belum kondusif. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada sejumlah kemacetan sepanjang 2 km. Sementara demikian Yasmin dan juga Cikal. Anda melaporkan dari gerbang tol Cikampek Utama, dan kita akan menuju ke rekan Indra Hasibuan dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat pagi Indra, bagaimana kondisi dari tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Baik, selamat pagi Yasmin, Cikal, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini yang mana pada hari ini tanggal 7 April 2025 prediksi ASDP merupakan puncak terakhir daripada arus balik 2025 yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung kali ini. Dan kalau kita bahas Yasmin dan juga pemirsa, situasi terkini saat ini para pengendara, khususnya kendaraan pribadi, ini sedang melakukan bongkar muat, yang mana ini para pengendara sudah bisa menaiki kapal feri yang sudah bersandar. Kurang lebih ada 4 kapal feri yang ini akan mengakomodir masyarakat akan melakukan penyeberangan pada pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga Yasmin dan juga pemirsa, memang proses kedatangan kapal ini begitu cepat sekali sehingga para masyarakat ini tidak terlalu lama berada di area kantong-kantong parkir yang tersedia di berbagai pelabuhan, khususnya di Dermaga 7, Pelabuhan Eksekutif Pelabuhan Bakauheni Lampung. Adapun juga terkait skema yang mana prediksi ataupun
arus balik ini memang hari ini merupakan terakhir. Namun kita juga masih memastikan bahwa diketahui pemerintah juga memperpanjang masa libur ASN khususnya akan melakukan kerja WFH begitu, sehingga para ASN ini lebih memilih secara cerdik memilih waktu untuk melakukan perjalanan arus balik 2025 guna untuk mengurai kepadatan di area setiap pelabuhan, Yasmin. Selain itu juga Yasmin dan juga pemirsa, kalau kita perbandingkan Yasmin pada awal puncak arus balik 2025 yang jatuh pada tanggal 5 April 2025 mendatang, sebanyak 148.435 orang sudah melakukan penyeberangan dan meninggalkan Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Adapun juga dengan total kendaraan 39.000. Selain itu juga sebanyak 160.000 juga sudah dilakukan keberangkatan pada kemarin, yang mana ini kita masih menunggu apakah hari ini menjadi puncak juga seperti 2 hari sebelumnya. Sekian, Yasmin. Baik, terima kasih rekan Indra Hasibuan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauni, Lampung. Selamat bertugas kembali, Indra.